Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardisa Sulistyo dari SMA Negeri 1 Setu Bekasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil desain poster yang telah saya buat dengan judul Gen Z Sadar Pajak Yuk. Seperti yang bisa dilihat, saya menggunakan background warna kuning supaya karena menurut saya warna kuning adalah warna yang menarik perhatian orang-orang. Seperti tujuan saya membuat desain poster ini adalah untuk mensosialisasikan tentang kesadaran terhadap pajak. Jadi di dalam poster saya membuat judul tentang Gen Z Sadar Pajak Yuk. Gen Z. Jadi Gen Z merupakan karena saya termasuk Gen Z, bukan Gen X. Bercanda. Jadi karena saya termasuk Gen Z, maka saya cantumkan Gen Z Sadar Pajak Yuk. Di dalam poster ini pula saya mencantumkan beberapa poin-poin tentang perpajakan. Seperti yang pertama ada pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu saya juga mencantumkan dasar hukum tentang perpajakan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi semua aturan-aturan sudah tertera di Undang-Undang Dasar, termasuk tentang perpajakan. Landasan hukum atau dasar hukum perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 2000. Kebetulan saya juga duta hukum di SMA Negeri 1 Setu Bekasi. Lalu berikutnya ada penting pajak, yaitu pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Berikutnya lagi, yaitu ada fungsi pajak. Fungsi pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara guna membiayai pengeluaran manfaat dan mungkin hutang-hutang negara ya. Dan manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Lalu ada penghasilan pajak. Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak, penghasilan memiliki arti yang luas, yaitu bahwasannya pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Berikutnya ada hadiah pajak. Hadiah pajak yang akan diterima oleh wajib pajak atau yang didapatkan adalah PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif pajak sebesar 25%. Tarif pajak tersebut dikenal atas penghasilan dari jumlah bruto hadiah dan bersifat final. Pihak yang menerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Berikutnya ada jenis pajak. Pajak berdasarkan sifatnya. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, seseorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Lalu ada pajak langsung. Lalu pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak berdasarkan pemungutnya pajak negara
Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPUBM. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan PPHTB. Karena pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintah pusat. Lalu di dalam poster ini saya menulis atau membuat kata-kata atau quotes, yaitu Gen Z sadar pajak, bantu pemulihan ekonomi nasional. Ayo bayar pajak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dalam mengikuti presentasi saya kali ini. Semoga dengan presentasi saya ini dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian tentang perpajakan. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan bagi teman-teman, saya mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.